Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu temanya tentang hidup bertetangga. Di dalam hadis ke-279 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang tetangga mencegahnya tetangga untuk menancapkan kayu di dindingnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, tapi mengapa bisa bulat kalian berpaling dari sunnah ini? Beliau demi Allah akan mewajibkan di antara bahu kalian. Tetangga mempunyai hak terhadap tetangga yang harus diperhatikan. Rasulullah SAW telah memerintahkan agar menyambung hubungan dengan tetangga dan menyebutkan bahwa malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepada beliau tentang tetangga, sampai-sampai beliau mengira bahwa Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris karena besarnya hak tetangga dan keharusan berbuat baik kepadanya. Karena itulah antar tetangga harus bergaul dengan pergaulan yang baik, berperilaku terpuji, dan saling memperhatikan hak tetangga. Sebagian harus menghindari kejahatan terhadap yang lain, baik perkataan maupun perbuatan. Tidak disebut beriman kepada Allah seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Di antara gambaran bertetangga yang baik dan memperhatikan hak tetangga ialah manfaat yang diberikan sebagian dari sebagian yang lain, sehingga tidak mendatangkan mudarat kepadanya. Sebagai contoh, dalam hadis tadi dikatakan tetangga hendak meletakkan kayu di dinding tetangga lain. Jika tetangga yang memiliki dinding itu tidak membutuhkannya, maka hendaknya dia memberi izin kepadanya sebagai sikap menghormati hak tetangga. Jika pemilik kayu melakukan hal itu, sementara pemilik dinding tidak mendapatkan dampak pada kerugian karena kayu yang dipasang di dindingnya, maka hendaknya pemilik dinding mengizinkan pemanfaatan kayu itu oleh tetangganya, karena dia tidak mengalami kerugian apapun sementara tetangga membutuhkannya. Bahkan hakim dapat memaksa pemilik dinding untuk mengizinkannya jika dia tidak memberi izin. Jika di sana ada mudarat dan tidak ada kebutuhan terhadap kayu itu, maka sesungguhnya mudarat tidak dapat dihilangkan dengan mudarat lainnya. Hukum dasar hak para muslim ialah pencegahan. Karena itulah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengetahui maksud Rasulullah SAW dari as-sunnah ini, maka dia mengingkari orang-orang dari as-sunnah ini dan yang tidak mau mengamalkannya. Dia mengancam hendak mewajibkan mereka melaksanakannya, karena tetangga memiliki hak yang harus diperhatikan dan dilaksanakan seperti yang telah diwajibkan Allah. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, larangan mencegah tetangga meletakkan kayu di dinding tetangga lainnya, asalkan tidak ada mudarat karena keberadaan kayu itu bagi pemilik dinding sementara tetangganya membutuhkannya. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memahami bahwa tetangga diminta untuk memperbolehkan hal itu bagi tetangga. Karena itulah dia mengingkari orang-orang yang berpaling dari as-sunnah ini dan mengancam akan menjatuhkan hukuman karenanya. Yang ketiga, inilah di antara hak tetangga yang dianjurkan Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada tetangga.
sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar hak tetangga dan keharusan memperhatikannya. Karena itulah dibuat kias dengan meletakkan kayu dan lain-lainnya. Dan berbagai manfaat yang biasa dibutuhkan tetangga, sementara hal itu tidak menimbulkan mudarat bagimu, hal ini harus diizinkan dan tidak boleh dilarang. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama sepakat melarang memasang kayu di dinding tetangga jika menimbulkan mudarat kecuali dengan izinnya yang didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Mereka saling berbeda pendapat jika pemasangan kayu itu tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik dinding, sementara orang yang memasang kayu membutuhkannya, yang tidak dapat memasang atap kecuali dengan memasang kayu itu di dinding tetangganya. Tiga imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam satu pendapat yang masyhur bahwa pemasangan kayu itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin pemilik dinding. Jika dia tidak mengizinkan, maka tidak boleh dilakukan pemaksaan pemasangannya. Mereka berdalil dengan dasar hukum pelarangan terhadap hak orang lain kecuali dengan keridhaannya. Seperti dalam hadis, harta orang muslim tidak dihalalkan kecuali dengan kerelaan hatinya. Begitu pula hadis, sesungguhnya harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, dan masih banyak dalil-dalil lain yang semisal. Imam Ahmad dan Ishaq serta ahli hadis menyatakan keharusan pemilik dinding memberi izin kepada tetangga yang memasang kayu kalau memang dia membutuhkannya, sementara mudaratnya bagi pemilik dinding hanya sedikit. Namun boleh menolaknya jika tetangga yang hendak memasang kayu itu memaksa. Ini juga merupakan pendapat sebagai mazhab Maliki, juga merupakan satu pendapat Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i yang lama. Dari atas pendapat ini ialah yang pertama, zahir hadis bab ini yang disebutkan dengan lafaz larangan, padahal larangan itu bisa berarti pengharaman. Jika larangan itu berarti pengharaman, maka pemberian izin itu berarti wajib. Yang kedua, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini mengingkari tidak ada penerapan terhadap hal ini, sehingga dia menyampaikan ancaman. Hal ini mengharuskan pemahaman tentang kewajiban memberi izin dan pengharaman mencegahnya. Orang yang meriwayatkan hadis ini adalah orang yang paling tahu tentang maknanya. Yang ketiga, dengan masalah ini diriwayatkan pada zaman Umar, Malik meriwayatkan dengan sanad yang lebih sahih bahwa Ad-Dhahhak bin Khalifah meminta kepada Muhammad bin Maslamah untuk membuat parit kecil yang melewati tanah Muhammad bin Maslamah agar air sampai ke ladangnya. Namun Muhammad bin Maslamah menolaknya. Maka Umar bin Khattab memintanya kepada Muhammad bin Maslamah, namun dia tetap menolak. Maka Umar berkata, demi Allah, air itu harus mengalir meskipun harus lewat di atas perutku. Tak seorang pun sahabat yang menentang sikap Umar ini, yang berarti itu merupakan kesepakatan mereka. Di samping itu, Rasulullah SAW sangat mengagungkan hak tetangga dan menegaskan kehormatannya. Tetangga mempunyai hak atas tetangganya jika tidak ada mudarat. Lalu mana pemenuhan terhadap hak dan kehormatan itu? Tentang keumuman yang dijadikan dalil untuk mewajibkan untuk tidak mewajibkan pemberian izin, tidak dapat mengkhususkan hadis semacam ini karena alasan berbagai kemaslahatan. Alhamdulillah, suatu hadis dengan penjelasan yang cukup panjang terkait dengan hak tetangga, di mana di sini dikiaskan, dicontohkan ketika ada seseorang
ada mudarat, ada manfaatnya. Air itu harus mengalir lewat depan rumahnya. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa sedikit menambah pengetahuan kita tentang bertetangga, di mana hidup bertetangga ini alangkah baiknya untuk saling menghormati, saling menghargai, dan tentunya dalam rangka membangun silaturahim sekaligus ukhuwah Islamnya kita. Oleh karena itu diajarkan di dalam hadis ini mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini juga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga para jamaah sekalian yang mendengarkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.